Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat 25 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga atas segala kasih rahmat-Mu, kasih setia-Mu yang kami terima, di mana pada pagi hari ini kami masih beroleh sukacita kesehatan. Terlebih Bapa, kami sungguh berbahagia atas satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tentunya Bapa, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami, di mana kami akan beraktivitas melakukan hal-hal yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 3. Kolose pasal 2 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmah dan pengetahuan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmah dan pengetahuan. Di bahasa Batak Nilok, di bagasan ibana dobuni saluhut habisuhon dohot parbinotoan na arga. Di bagasan ibana dobuni saluhut habisuhon dohot parbinotoan na arga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebagian besar orang di dunia ini sudah terjangkit dengan yang namanya penyakit konsumerisme. Konsumerisme di mana manusia saling berpacu untuk memuaskan dirinya, saling berpacu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga semuanya perlu uang. Semuanya perlu uang. Karena semua perlu uang, maka ada banyak manusia berlomba-lomba untuk mencari uang, mencari harta sebanyak-banyaknya, sehingga dengan uang itu, dengan harta itu, mereka berharap nafsu atau konsumerismenya terpenuhi, terpuaskan. Dan tidak sedikit juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terjebak kepada cinta uang, cinta harta. Tetapi apa yang didapat? Walaupun mereka mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan uang, mendapatkan apa yang dicarinya, apa yang dikejarnya, tetapi itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan menghampiri hidupnya. Mereka tidak bahagia. Lalu ketika harta sudah ada, uang sudah ada, jabatan sudah ada, tetapi kebahagiaan tak kunjung datang, lalu timbullah pertanyaan, kira-kira harta yang seperti apa yang layak dikejar oleh manusia atau terutama kita orang Kristen? Lalu nas ini menjawab, Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus juga mati-matian mengejar harta, tetapi harta yang dia kejar bukanlah uang, bukanlah harta di dunia ini, tetapi harta yang dia kejar adalah harta yang sangat berharga, harta yang bisa memberikannya kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan hidup, harta yang tidak ternilai harganya, harta yang tidak terbandingkan dengan apapun di dunia ini, yaitu hikmah dan pengetahuan. Hikmah dan pengetahuan. Paulus mengejarnya
sampai dia mendapatkan, karena dia yakin dengan hikmah pengetahuan itu, maka dia akan mengetahui bagaimana ia akan menapaki jalan hidupnya. Dia akan mengetahui apa yang akan dia laksanakan, apa yang dia lakukan. Bahkan lebih jelasnya, dengan hikmah dan pengetahuan itu ia akan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat hidupnya sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, jawaban untuk Paulus, di mana dia menemukan, di mana dia mendapatkan hikmah pengetahuan itu, harta yang paling berharga itu adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia mau berbagi. Siapapun yang ingin mendapatkan harta itu, Yesus siap memberi. Dan itu yang mau Paulus demonstrasikan, itu yang mau Paulus suarakan lewat nats ini, bahwa semestinya orang-orang percaya harus seperti Paulus, mencari hikmah dan pengetahuan itu. Harta yang berharga itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika harta dunia ini sangat sulit untuk dibagi, kita melihat ada beberapa dan bahkan mungkin banyak orang yang sungguh sangat sulit membagikan harta yang ada pada dia kepada orang lain. Tetapi Yesus tidak. Dia mau bersedia dengan senang hati memberikan harta itu kepada siapa yang membutuhkan. Untuk itu kita didorong oleh firman ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita didorong oleh Paulus supaya mengutamakan harta yang berharga itu, harta hikmah dan pengetahuan itu. Dengan adanya harta itu, dengan adanya hikmah dan pengetahuan itu, maka kita dengan akan sangat mudah mencari apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dapat membuat kita bahagia, bukan harta dunia, uang dan sebagainya, bukan. Tetapi kebahagiaan itu terletak di dalam Yesus, dan hikmah pengetahuan itu ada di dalamnya. Maka mintalah kepadanya, carilah dia, maka tinggallah di dalamnya, supaya pengetahuan itu, hikmah itu diberikan kepada kita. Semoga kita mampu Bapak Ibu saudara-saudari untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jadilah Paulus yang baru, yaitu yang serius dan semangat, bahkan seluruh hidupnya untuk melayani Yesus. Seluruh hidupnya diserahkan kepada Yesus, karena dia yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus apa yang dirindukan di dalam dunia ini akan dia dapatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami diajarkan bahwa harta sesungguhnya ada di dalam Engkau, yaitu hikmah dan pengetahuan. Ajarlah kami Bapa untuk tidak mementingkan harta di dunia ini, tetapi kami lebih mementingkan harta yang ada padamu. Berkatilah kami semua orang yang percaya kepadamu. Berkatilah semua gereja-Mu di dunia ini, terlebih di Resort Surabaya ini. Tuhan jagai kami semua jemaat-Mu Bapa. Dalam satu hari ini kami akan beraktivitas, kemanapun jemaat-Mu bekerja, kemanapun jemaat-Mu melayani, kiranya Tuhan jagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka langkah kami akan berjalan dengan baik. Semua yang kami kerjakan akan memperoleh hasil yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.